Saudara, sehubungan dengan berita sebelumnya di mana Subpekan Imunisasi Nasional Polio 2024 di Jawa Timur sudah terlaksana sejak awal Januari bulan ini dan di mana ini juga menjadi upaya pencegahan Dinas Kesehatan dalam menangani penyakit polio pada anak. Dan untuk mengedukasi Anda terkait penyakit polio pada anak ini, kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan bersama dengan Dr. Bafidatul Laili MH. Selamat sore, Dr. Laili. Ah, Selamat sore. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Baik dokter, untuk mengawali boleh dijelaskan secara singkat saja sebenarnya kondisi Jawa Timur dan urgensinya terhadap penyakit polio yang saat ini dicanangkan untuk imunisasi ini seperti apa, khususnya di Kabupaten Lamongan. Gini, kalau kondisi Jawa Timur memang sudah dijelaskan dari kota Surabaya tadi ya. Kalau dari kondisi di Lamongan, kebetulan Alhamdulillah di Lamongan memang belum ada kasus polio sampai saat ini. Tetapi memang karena kasus itu ada di wilayah Jawa Timur, sehingga pencanangan untuk subpin polio itu dilakukan di seluruh Jawa Timur, termasuk Lamongan. Baik, Dokter Laili, kemudian untuk gejala maupun juga penyakit polio ini yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya juga mungkin gejala awam yang mungkin bisa dilihat oleh orang tua yang sedang menonton tayangan Jawa Timur hari ini, seperti apa, Dokter? Oh, Oke, kalau memang dari gejala itu 90% yang terinfeksi itu awalnya tidak menunjukkan gejala. Gejalanya hanya ringan sebenarnya, seperti sakit tenggorokan, demam, mual, kelelahan, sakit kepala, kekakuan di leher, nyeri pada anggota badan, dan nyeri perut. Anak yang terinfeksi polio itu beresiko untuk mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan itu biasa terjadi pada 7 sampai 12 hari setelah terinfeksi. Dan apabila ditemukan kasus kelumpuhan secara mendadak, ada anak-anak di bawah 15 tahun segera dilaporkan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Baik dokter, ini seumpama jika sudah ada anak yang terinfeksi oleh virus polio, ini langkah pertama yang harus dilakukan orang tua ini seperti apa dok? Dan bagaimana penyembuhannya? Kasus polio itu memang kalau sampai sudah terjadi kelumpuhan itu memang susah sekali untuk disembuhkan. Dan memang langkah yang pertama ya harus menghubungi fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas mungkin. Polio itu sebenarnya sangat berbahaya juga ya, karena kalau sudah ada kasus itu bisa menularkan pada anak yang tidak memiliki kekebalan. Jadi sekali anak terkena polio tidak akan bisa disembuhkan. Polio tidak bisa diobati, namun bisa dicegah dengan imunisasi. Berarti ini memang ada potensi untuk penyebaran ya dok ya? Ada. Kalau potensi penyebaran ada. Itulah kenapa alasannya vaksin polio meskipun kasusnya itu hanya ada di beberapa kabupaten, tapi seluruh kabupaten di Jawa Timur itu harus serentak melakukan imunisasi pencegahan. Baik. Untuk memutus rantai penularan virus polio tadi. Baik. Upaya pencegahan yang mungkin sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui juga Subpekan Imunisasi Nasional untuk Polio 2024 ini sudah dilaksanakan sejak awal Januari tadi. Mungkin juga bagi orang tua yang ikut juga mengawasi kegiatan anak maupun juga aktivitas anak, apa yang harus mereka waspadai, dokter, untuk kegiatan anak maupun juga mungkin pola kehidupan dan juga pola makan yang harus mereka atur dalam mencegah penyakit polio ini? Eh, Sebenarnya kalau pencegahan polio itu kita sebenarnya sudah ada vaksin polio rutin, di mana sejak bayi itu kan kita ada imunisasi rutin lengkap ya. Tapi untuk saat ini karena ada wabah atau KLB itu ya yang kita sebut ya, sehingga ini merupakan imunisasi tambahan. Imunisasi tambahan ini kita tidak melihat status imunisasinya. Kalau untuk mencegah sebenarnya dari Dinas Kesehatan itu selalu menggemborkan ya tentang germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Di situ aja sebenarnya. Germas itu terdiri dari 5 pilar, termasuk salah satunya air bersih dan juga ODF itu tidak buang air besar sembarangan. Itu termasuk salah satu dari pencegahan penularan atau penyebaran virus polio.
Berarti memang saat ini sebenarnya sudah dilaksanakan begitu ya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, pola hidup yang sudah tepat untuk bisa mencegah persebaran virus polio. Lantas untuk tahapan imunisasi ini apakah dilaksanakan satu kali saja ataukah nanti juga akan ada imunisasi tahap kedua dan selanjutnya, Dok? Kalau imunisasi supin polio ini kita lakukan dua kali, dua putaran, yaitu pada putaran pertama itu 15 sampai 21 Januari 2024 saat ini ya, dan putaran kedua itu nanti tanggal 19 sampai 25 Februari tahun 2024, itu imunisasi kedua. Jadi dilakukan dua kali oral, tetes vaksin polio. Baik. Kemudian untuk anak-anak yang sudah mendapatkan imunisasi polio ini, adakah mungkin efek samping yang akan mereka rasakan secara umum, dokter? Sebenarnya kalau efek samping itu tidak ada ya. Imunisasi ini tuh sebenarnya sangat aman karena sudah dilakukan di berbagai negara ya. Jadi efek samping tidak ada karena juga imunisasi ini kan juga tetes. Jadi belum dalam bentuk suntikan. Baik, artinya tidak ada efek samping yang berarti begitu ya, Dok, nantinya setelah adanya Ya, tidak ada imunisasi. efek samping yang berarti. Lantas untuk pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Lamongan ini apakah sudah mencapai target yang sudah ditetapkan di imunisasi yang pertama ini, Dok? Kalau mencapai target belum, karena memang kita ditargetkan dalam waktu 1 minggu ya. Cuman dari laporan dari teman-teman puskesmas, hari pertama kemarin ada salah satu puskesmas yang sudah mencapai 90%. Cuman yang lain belum, karena memang kita bagi juga untuk sekolah-sekolahnya. Baik, artinya memang ini sosialisasi pun juga dilakukan bersama juga dengan guru-guru yang ada di sekolah yang juga ikut mengawasi kegiatan anak, begitu ya, dokter ya? Ya, karena memang imunisasi ini juga untuk mulai dari bayi sampai PAUD sampai SD kelas 1 dan 2. Jadi peran dari Dinas Pendidikan, dari organisasi masyarakat juga sangat kami butuhkan untuk berlangsungnya atau terselenggara suksesnya imunisasi ini. Oke. Baik, Dok. Selain upaya pencegahan yang dilakukan dengan adanya imunisasi ini, apakah juga ada semacam sosialisasi yang disampaikan kepada anak maupun orang tua di kegiatan lain begitu, Dok? Kalau sosialisasi kita sudah melakukan dari berbagai lintas sektor ya. Seperti kemarin kita juga sosialisasi kepada tim penggerak PKK dari kabupaten, kecamatan juga kita sosialisasi. Puskesmas juga melakukan sosialisasi seperti mobil keliling itu juga disosialisasikan juga. Terus kami juga sosialisasi melalui podcast di YouTube, flyer-flyer di beberapa instansi kami sosialisasikan. Termasuk organisasi masyarakat seperti Fatayat, NU, Muhammadiyah, kami undang untuk sosialisasi kegiatan supin polio ini. Baik. Kemudian untuk kegiatan imunisasi khususnya juga untuk supin polio 2024 yang sudah dilakukan sejak 15 Januari lalu, begitu ya dokter ya. Ini tadi sudah disebutkan untuk kegiatannya sudah dilakukan di puskesmas. Kemudian juga mungkin adakah rencana-rencana lain digelar imunisasi mungkin yang lebih dekat di arah sekolah-sekolah atau mungkin juga di daerah lingkungan rumah yang lebih dekat juga dengan anak-anak? Imunisasi tidak hanya dilakukan di puskesmas, kami juga melakukan imunisasi di pustu, di posyandu, di desa-desa, di sekolah-sekolah PAUD, TK, SD, dan pos pelayanan lainnya yang berkoordinasi dengan puskesmas. Jadi tidak hanya di puskesmas memang mulai kemarin. Berarti memang sudah cukup pendistribusiannya cukup bisa dikatakan merata begitu ya, Dok, nanti harapannya dengan adanya berbagai upaya dengan organisasi masyarakat sekitar. Ya, karena kami saat ini mempunyai yang kita lakukan ya, ada posyandu kami mempunyai sekitar 1.749 posyandu, TK PAUD juga 1.217 TK PAUD, dan SD kita punya 1.175 pos yang bisa didatangi. Baik, untuk antusias masyarakat dengan adanya supin polio 2024 ini seperti apa dokter? Mengingat juga ini mungkin kasus polio di Kabupaten Lamongan mungkin juga jarang ditemui. Bagaimana antusiasnya? Kebetulan kasus polio di Lamongan tidak ditemui, bukan jarang ditemui, tapi memang tidak ditemui sampai saat ini, alhamdulillah. Tapi kalau antusias masyarakat, setelah kami lihat di pelaporan dari hasil dari puskesmas setiap hari kan juga ngirim pelaporan ke kita, terlihat masyarakat sangat antusias. Dan seperti penolakan tidak terlalu banyak.
Untuk presentasi antusiasnya masyarakat ini sejauh dari 2 hari sudah berjalan Supin Polio ini, targetnya apakah sudah mencapai lebih dari 50%, dokter, untuk keseluruhan Kabupaten Lamongan? Eh, Memang untuk hari pertama, ini hari kedua, saat ini kan tanggal 16 Januari, yaitu kan merupakan hari kedua. Kami Betul. masih proses untuk pengumpulan laporan dan kami masih proses untuk rekap data dari Puskesmas. Tapi dari pencapaian se-Jawa Timur, kami nomor 2 kabupaten yang sudah tertinggi, mencapai 58% untuk saat ini, sampai hari ini. Baik dokter, sebelum kita mengakhiri sesi dialog kali ini, boleh disampaikan pesan dan juga harapannya ataupun tips-tips untuk bisa menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas dari virus polio untuk masyarakat yang menyaksikan Jawa Timur hari ini. Oke, terima kasih. Untuk ibu-ibu yang ada di manapun, untuk yang punya anak kecil, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena germas itu gerakan masyarakat hidup sehat itu sangat perlu. Termasuk sebenarnya kalau germas itu kita sudah lakukan sejak ada pandemi COVID ya, kita sudah dianjurkan untuk cuci tangan yang betul, itu termasuk salah satu germas juga. Dan juga bagaimanapun status imunisasinya anak-anak ibu dan bapak tetap wajib untuk melakukan supin polio, karena polio itu tidak bisa diobati. Kalau sudah lumpuh itu memang tidak bisa diobati. Polio tidak bisa diobati, namun bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi ayo berbondong-bondong melakukan imunisasi ke posyandu-posyandu terdekat. Baik, terima kasih banyak Dr. Laili sudah berbagi bersama kami. Semoga juga dengan upaya pencegahan yang sudah digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan Supin Polio ini sampai tanggal 21 Januari nanti bisa mencapai target dan pastinya juga bisa membuat masyarakat di Kabupaten Lamongan semakin sehat. Dan itu tadi adalah dialog kami bersama dengan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Dr. Bafidatul Laili. Selamat bertugas kembali.